Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, kami dari kelompok 1 yang beranggotakan Nadia Rahmatika Zulhijjah, Novia Arsadi, Putri Nurbaiti, dan Siti Fauziah. Kami dari peminatan Psikologi Industri dan Organisasi yang dibimbing oleh Ibu Santi Komalasari, MPC Psikolog. Businessman or businesswoman adalah salah satu pekerjaan yang diimpikan oleh sebagian besar anak muda. Kok bisa? Katanya sih, entrepreneur muda salah satu calon mantu idaman. Ya nggak gitu sih. Businessman or businesswoman atau pengusaha adalah salah satu pekerjaan yang banyak digandrungi anak muda pada masa sekarang. Banyak alasan yang mempengaruhi. Salah satunya seperti yang dikatakan oleh seorang influencer sekaligus pengusaha muda yang bernama Rachel V-nya. Dia bilang, "Aku lebih suka berkarya ketimbang bekerja untuk orang lain." Satu lain hal karena menjadi pengusaha lebih bebas mengatur waktu dan bebas dari perintah. Lalu, apakah seorang pembisnis bisa mengalami konflik kerja? Ya pasti bisa lah. Kategori conflict of interest dalam bisnis ada 4. Yang pertama, ada konflik kepentingan keluarga, konflik kepentingan asmara, konflik kepentingan keuangan, dan konflik kepentingan yang tersembunyi. Wow, banyak juga ya. Terus, gimana sih cara ngatasinya? Di dalam ranah psikologi, ada yang namanya manajemen konflik. Kalian tahu nggak sih apa itu manajemen konflik? Nih, aku jelasin secara singkat ya. Jadi, manajemen konflik itu adalah sebuah proses pengkoordinasian yang digunakan individu dalam menata atau mengatur pertentangan dalam wujud sikap dan perilaku. Paham nggak? Gini loh, misal pada suatu waktu kamu mengalami sebuah konflik yang bertentangan sama harapan kamu, dan kamu harus memanage konflik itu dengan apa? Ya dengan strategi manajemen konflik lah. Strateginya apa aja tuh? Menurut Stevelin, terdapat 5 langkah manajemen konflik yang paling mendasar. Yang pertama, pengenalan. Pengenalan adalah langkah awal dalam manajemen konflik, yaitu dengan mengenali permasalahan yang terjadi, siapa yang terlibat konflik, dan bagaimana keadaan sekitar selama terjadinya konflik. Nah, ini merupakan informasi awal yang penting dalam manajemen konflik. Yang kedua, diagnosis. Setelah mendapatkan informasi, selanjutnya lakukan analisis. Hal ini bertujuan agar kita bisa fokus terhadap masalah utama dalam konflik. Yang ketiga, menyepakati solusi. Setelah mendiagnosis, selanjutnya anggota dalam sebuah bisnis harus menemukan dan menentukan solusi apa sih yang paling tepat untuk menyelesaikan konflik yang terjadi. Yang keempat, pelaksanaan. Tentu setelah dapat solusi, maka solusi itu harus dilakukan. Oh iya, solusi yang disepakati tidak boleh berpotensi menimbulkan konflik lain ya. Nah, selain itu ternyata manajemen konflik ada berbagai tipe nih. Menurut Dawn M. Baskerville, ada 6 tipe atau jenis manajemen konflik. Yang pertama ada avoiding. Avoiding merupakan cara yang paling efektif menjaga lingkungan terhindar dari konflik terbuka. Pada umumnya, individu atau organisasi cenderung menghindari konflik. Berbagai hal sensitif dan berpotensi menyebabkan konflik sebisa mungkin dihindari sih. Yang kedua, accommodating. Accommodating adalah kegiatan mengumpulkan berbagai pendapat dari banyak pihak yang terlibat dalam konflik. Dengan mengumpulkan pendapat, maka organisasi dapat mencari jalan keluar dengan tetap mengutamakan kepentingan salah satu pihak yang berkonflik. Namun sayangnya, cara seperti ini masih bisa menimbulkan konflik baru
dan perlu dilakukan evaluasi secara berkala. Yang ketiga, compromising. Compromising adalah sebuah kompromi cara penyelesaian konflik yang melakukan negosiasi pada pihak yang berkonflik dan mencari jalan tengah bagi kebaikan bersama. Dengan adanya kompromi, maka semua pihak yang berkonflik akan mendapatkan solusi yang memuaskan. Cara ini dapat menyelesaikan konflik tanpa menimbulkan konflik yang baru. Yang keempat, competing. Competing adalah cara menyelesaikan konflik dengan mengarahkan pihak yang berkonflik untuk saling bersaing dan memenangkan kepentingan masing-masing yang pada akhirnya salah satu pihak akan kalah dan mengalah atas kepentingan pihak lain. Yang kelima, collaborating. Collaborating adalah sebuah kolaborasi cara menyelesaikan konflik dengan bekerja sama untuk memperoleh hasil yang memuaskan, karena semua pihak bersinergi dalam menyelesaikan masalah dengan tetap memperhatikan kepentingan semua pihak, atau bisa dikatakan kepentingan pihak yang berkonflik tercapai dan menghasilkan win-win solution. Yang keenam ada conglomeration. Conglomeration atau mixed type adalah penyelesaian konflik dengan mengkombinasikan kelima tipe manajemen konflik yang sudah saya sebutkan. Tipe manajemen konflik ini membutuhkan waktu dan tenaga yang besar dalam proses penyelesaian konflik. Nah, itu tadi penjelasan singkat dari kelompok 1 mengenai manajemen konflik untuk meminimalisir terjadinya kendala pada ranah bisnis. Semoga bisa dipahami ya. Sebelumnya like video ini ya, komen, dan share ke teman kalian. Terima kasih atas waktu dan perhatian. Sekian dari kelompok 1. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.